Hai guys, pernah mungkin hari ini mengalami sakit bahu ya dari sejak dia mengangkat lengan itu terasa sakit sekali dari daerah bahu atas maupun bahu tengah. Dan keluhan ini mungkin saja berlangsung sudah berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Mungkin guys tidak mengerti apa yang menjadi sebab daripada keluhan nyeri daripada bau. Padahal nyeri daripada bau ini bisa disebabkan banyak hal dari kehidupan kita sehari-hari. Guys, nyeri pada daerah bahu ini kalau bahasa medisnya dikenal dengan nama rotator cuff. Jadi otot rotatornya itu terkena masalah ya, atau kita lazimnya sebut dengan iskemik pada otot rotator. Otot rotator itu ada di daerah bahu kita, di mana ujungnya atau tendonnya itu melekat di lengan atas. Sehingga apapun yang menggerakkan lengan atas secara berlebihan bisa mengganggu otot rotator demikian. Nah, ini otot rotator cuff yang mengalami cedera ya pada tendonnya. Karena tendonnya ini melekat pada tulang lengan atas. Kalau kita mengalami cedera hebat sekali, itu bisa saja bukan hanya peradangan, tetapi juga bisa mengalami robekan pada tendon rotator cuff-nya. Penyebabnya bisa saja karena kita menggunakan olahraga ya, olahraga yang menggunakan lengan kita terlalu ekstrim, sehingga bisa menimbulkan cedera pada otot rotatornya. Di sini kita mencontohkan pemain golf yang tanpa pemanasan, kemudian melakukan olahraga yang intensitasnya berlebihan bisa mengakibatkan otot rotator cuff-nya bisa bermasalah. Ketika otot rotator cuff biasanya pasiennya tuh susah sekali melakukan seperti misalnya membuka baju, mengambil ikat pinggang, yang membuka ikat pinggang, membuka celana, mengambil dompet, karena nyeri yang dirasakan di daerah bahu. Aktivitas kita sehari-hari yang seperti misalnya mendorong lemari yang begitu berat ya, begitu berat, yang isinya belum kita keluarkan, walaupun kita mendorong hanya mungkin cuma 5 cm dari tempatnya, tapi itu bisa menimbulkan cedera pada otot rotator cuff-nya. Seorang atlet yang profesional pun, jika dia tidak melakukan pemanasan, dia melakukan pengangkatan beban yang begitu berat dengan menggunakan otot lengan, tentu bisa juga menimbulkan cedera pada otot rotator cuff. Ini yang tanpa sengaja kendaraan kita mogok, ini juga bisa menimbulkan cedera pada rotator cuff-nya ya. Karena apa? Karena kita mendorong sendirian. Ada teman kita mungkin yang di daerah setirnya, kita mendorong dengan menggunakan kekuatan yang ada pada kita. Nah, ini pun bisa menimbulkan cedera pada rotator cuff-nya. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa. Kita tidak terbiasa mendorong mobil, tiba-tiba mobil mogok, kita mendorong, maka bebannya pada otot rotator cuff-nya. Untuk pengobatan rotator cuff biasanya kita menggunakan injeksi ya, injeksi steroid pada daerah cedera ya, otot yang mengalami cedera. Biasanya kalau kita tekan di daerah yang mengalami cedera itu sakit sekali. Nah, jika tidak bisa sembuh secara alamiah atau obat-obatan tablet tidak bisa menyembuhkan, maka kita menggunakan suntikan steroid ke daerah otot yang mengalami cedera. Kalau perlu kita memasang alat agar aktivitas daripada otot rotator cuff-nya itu tidak terlalu aktif ya. Ini guna untuk mempercepat daripada proses penyembuhan. Ada beberapa tip ya untuk mencegah kejadian daripada cedera pada otot-otot bahu kita. Pertama, mungkin jika kita melakukan kegiatan olahraga dan kita tergolong
orang yang tidak profesional di bidang olahraga tersebut, mungkin otot kita belum terlatih ya, sehingga kalau kita melakukan olahraga misalnya ada golop dengan intensitas yang hebat dalam waktu singkat, tentu akan menimbulkan kemungkinan cedera pada otot rotator cuffnya lebih besar daripada orang-orang yang sudah profesional. Begitu juga dengan angkat barbel. Bagi orang yang profesional mungkin mengangkat barbel yang begitu berat tidak akan menimbulkan cedera. Tapi begitu kita orang yang tidak profesional, anggap aja amatir, mungkin pengangkatan beban barbelnya itu dari intensitas yang paling ringan dulu, kemudian setiap minggu atau setiap bulan baru ada peningkatan barbel untuk mengurangi cedera pada otot bahunya. Ini adalah salah satu cara untuk mengurangi cedera ya. Jika kita mendorong mobil, itu jangan dilakukan sendiri, tapi dilakukan rame-rame hingga tenaganya cukup banyak untuk mengurangi cedera pada otot rotator. Jadi kalau otot bahu atau otot rotator ini gampang sekali cedera ketika kita mendorong mobil dengan kekuatan sendiri dibandingkan dengan kita menggunakan kekuatan beramai-ramai. Ini angkat lemari pun demikian. Walaupun kita angkat lemari hanya mendorong lemari mungkin 5 cm, tapi isi lemarinya begitu banyak dan dilakukan sendiri, bisa saja menimbulkan cedera pada otot bahu. Lakukanlah secara bersama-sama, bergotong royong, kalau perlu memakai alat bantu, misalnya mendorong dengan menggunakan karung bagian bawah, itu cukup membantu untuk menolong. Kalau perlu isi lemarinya dikeluarkan dulu. Demikian rekan-rekan topik kita untuk mencegah nyeri pada bahu atau yang ilmiahnya dikenal dengan rotator cuff, bagaimana mencegahnya dan bagaimana mengobatinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar.